Perkenalkan, nama saya Valentina Ratristianingrum, NIM 205-20115 dari Paralel IP3L. Guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil, di sini saya akan membahas suatu topik yaitu mengenai negara dan konstitusi. Apa itu negara, apa itu konstitusi, dan apa hubungan antara keduanya? Yang pertama adalah negara. Apa itu negara? Bahwasanya negara adalah suatu institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama, yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dapat dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Secara literal, negara merupakan terjemahan dari bahasa asing, yakni state dari bahasa Inggris, staat dari bahasa Belanda dan Jerman, dan etat dari bahasa Prancis. State, stat, dan etat diambil dari bahasa Latin, status atau statum yang berarti keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara etimologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Menurut Aristoteles, merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu dipahami bahwa negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan atau eklesia. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat yang pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat tentunya ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Munculnya negara juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Negara juga memiliki unsur-unsur yang meliputi masyarakat atau rakyat, yaitu individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga dari suatu negara. Yang kedua adalah wilayah atau teritori, sebagai tempat atau wilayah berdirinya negara tersebut. Dan yang ketiga adalah bentuk pemerintahan, yaitu sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keterlangsungan hidup warga negara. Lalu unsur negara yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain, yaitu sebagai bukti bahwa negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Itulah pengertian dari negara dan unsur-unsurnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai konstitusi. Apa itu konstitusi? Bahwasanya perkataan konstitusi itu berarti adalah pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis constituer yang maksudnya adalah membentuk dan yang dibentuk itu adalah negara. Dan dari pengertian itu, konstitusi mengandung makna awal atau permulaan segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah grondwet, yaitu suatu undang-undang yang menjadi dasar atau ground dari negara hukum.
Indonesia menggunakan istilah groundwork menjadi undang-undang dasar. Konstitusi sendiri juga dapat diartikan sebagai ketentuan dan aturan ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substitusi tersebut. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, pengatur, atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis sebagai kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara. Dari hukum tertinggi tersebut, para pejabat-pejabat negara sekalipun harus menaatinya. Hal ini sesuai dengan dalil bahwasanya government by law, not by man, yang artinya adalah pemerintahan berdasarkan hukum bukan manusia. Jadi itulah pengertian dari konstitusi. Lalu kita selanjutnya akan membahas mengenai hubungan antara negara dan konstitusi. Bagaimana keduanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi menurut pandangan Sri Sumantri bahwasanya tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat di mana konstitusi merupakan dasar dari negara tersebut. Dalam melaksanakan konstitusi, pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia tentunya mengalami sejarah yang sangat panjang pada saat itu, hingga akhirnya undang-undang ini dapat diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia. Pada saat itu Undang-Undang ini, Undang-Undang Dasar 1945 ini dirancang oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BPUPKI dan yang mana pada saat itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada umumnya, negara selalu memiliki naskah yang disebut konstitusi atau undang-undang dasar. Mungkin jika di Indonesia, konstitusinya ialah Undang-Undang Dasar 1945, di mana konstitusi tersebut merupakan suatu bentuk konstitusi secara tertulis, namun beda halnya ketika kita membicarakan di Inggris. Bahkan negara yang tidak memiliki konstitusi seperti Inggris, tetapi memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraannya, maka hal tersebut tetap dapat dikatakan bahwasanya negara tersebut memiliki konstitusi dalam hukum tata Inggris yang biasa kita sebut dengan konstitusi tidak tertulis, yaitu merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan. Oleh karenanya, konstitusi memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah negara. Bahwasanya negara yang dibentuk tanpa konstitusi dapat diibaratkan seperti manusia yang berjalan dalam hutan yang gelap dan tidak tahu jalan karena tidak memiliki kompas untuk menentukan arah perjalanannya. Begitu pula dengan konstitusi, bahwasanya maksud dari perumpamaan tersebut adalah bahwa konstitusi itu menjadi sebuah alat ukur bagi sebuah negara untuk menentukan kehidupan berbangsanya. Jadi itulah mungkin bagaimana hubungan antara konstitusi dan negara di mana keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi mungkin itulah pembahasan
yang dapat saya sampaikan mengenai negara dan konstitusi serta bagaimana hubungan antara keduanya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.